قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk lagi kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Jadi untuk bulan April ini nanti 3 kali. Karena Ramadan libur. Ya. Ramadan libur dengan saya, tapi saya nggak tahu nanti dengan Majelis Sofia kayaknya ada pengganti. Karena Ramadan biasanya saya di rumah saja, nggak ngisi-ngisi, pengen istirahat. Terus nanti ketemu lagi, ini tanggal 10 Ji, 17.0 tanggal 24. Baik, kita mulai dulu dengan zikir pagi petang. Siap ujian atau gimana? Hah? Hafalan ini tadi belum siap. Setor 10-10 begitu. Jadi 10 maju. Kan ketahuan ada yang nggak bunyi kan berarti nggak hafal. Nah, atau dia salah baca kok nggak kompak. Oh berarti nggak hafal itu. Kan jadi malu sendiri kan. Atau di tes saya satu deret-deret gini-gini aja gimana? Baik, mari sampai zikir nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? 11 ya? Sudah 11 sudah? Baik. Ulang dulu. Harus diulang-ulang biar hafal. Insyaallah nanti ujiannya 10-10 kayak gitu. Enggak usah ada pelajaran enggak apa-apa, hafalan aja gitu. Baik. Dari nomor 7. Nomor 7. Oke. Kita ulang dulu hafalan zikirnya. Saya tuntun. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uktala min tahti. Baik, nomor 8. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika
min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik, sekarang nomor 9. Baca sesarengan, ulang sampai 3 kali. Ayo 1, 2, 3. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sekarang nomor 10 sarengan lagi. 1, 2, 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, itu 3 kali. Terus yang nomor 11 serengan 1 kali. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nah, sekarang lihat yang baru nomor 12. Sudah belum kemarin 12? Belum. Sekarang nomor 12. Nomor 12 ini cuma dibaca pagi hari saja. Ya, ini dibaca pagi hari 1 kali. Saya tuntun. Asbahna. Asbahna. Ala fitratil Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Saya ulang lagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina
Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Lihat artinya di bawah. Pada waktu pagi kami memegang Islam. Fitratul Islam berarti fitrahnya Islam. Kalimat ikhlas, kalimat syahadat. Kami memegang agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Berarti bacaan ini kita minta pada Allah supaya terus berada di atas tauhid, iman yang benar, dijauhkan dari kesyirikan. Nomor 13. 13 ini subhanallahi wa bihamdi baca 100 kali. Ya, dibaca 100 kali. Lihat faedahnya. Barang siapa mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdi pada pagi dan petang. Pagi 100, petang juga 100. Maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih baik dari itu. Ya, jadi dia dapat mengucapkan kalimat yang baik. Yang lain bisa ungguli dia kalau ada yang baca lebih. Namun di sini standarnya 100. Nah ini 13 lewat, nggak hafal nggak apa-apa, langsung praktek. Gampang soalnya. 14. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacanya paginya 10 kali. Lihat langsung ke faedah halaman berikut. Barang siapa membaca zikir tersebut di pagi hari sebanyak 10 kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan dan menghapuskan baginya 10 kesalahan. Dia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak. Dan Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingga petang hari. Barang siapa mengucapkannya pada petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Berarti dibaca pagi dan petang. Baca berapa kali? 10 kali. Ya, keutamaannya sudah jelas. Nah, itu dilewat lagi. Nomor 15. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali dalam sehari. Kalau yang tadi 10 kali pagi, petang. Kalau ini 100 kali sehari. Bisa nyicil enggak? Bisa. 50-50. Bagi terserah. Yang penting satu hari 100. Faedahnya lihat, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan. Dirinya akan terjaga dari gangguan setan sejak pagi hingga petang. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu. Berarti dapat perlindungan. Nah sekarang nomor 16 ini dihafal, wajib. Itu jadi yang dilingkari yang hafal-hafal aja. Nanti dites yang dihafal itu. Yang saya suruh hafal. Yang panjang-panjang tadi 100 kali saya biasanya nggak suruh hafal itu. Kalau ibu mau ngajarkan untuk anak juga yang panjang-panjang 100 kali nggak usah dulu. Yang ini aja yang singkat-singkat. Suruh baca 3 kali atau 4 atau 1 kali. Itu ngajarkan yang pendek-pendek kayak gitu. Nah sekarang saya tuntut nomor 16. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqi. Adada khalqi. Wa ridha nafsi. Wa ridha nafsi. Wazinata arshi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Wa midada kalimati. Ingat ini nanti diulang 3 kali. Saya ulang lagi. Subhanallahi wa bihamdi.
adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, lihat dibaca 3 kali pada waktu pagi saja. Lihat artinya, Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-nya. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Lihat faedahnya. Nabi SAW mengatakan pada Juwairiyah. Juwairiyah siapa, Bu? Istri Nabi. Bahwa zikir di atas telah mengalahkan zikir yang dibaca oleh Juwairiyah sejak selepas subuh sampai waktu duha. Jadi pernah istri Nabi SAW, namanya tadi siapa? Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Haris. Itu kebiasaannya habis subuh diam di tempat sholat sampai waktu duha. Dia baca zikir terus banyak. Suatu saat Nabi SAW pergi, balik lagi, lihat Juwairiyah masih di tempat sholatnya. Berarti ada tempat sholat khusus untuk ibu-ibu di rumah. Iya kan? Juwairiyah punya tempat sholat khusus nggak? Iya. Maka boleh buat tempat sholat khusus, musola khusus di rumah untuk ibu-ibu. Nah, dia di situ terus. Kemudian Rasulullah SAW bilang, Juwairiyah, saya mau ngajarkan kamu satu kalimat. Kamu baca ini ada 4 kalimat di dalamnya. Kamu baca ini 3 kali. Isinya dalam itu ada 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi 1, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Ya, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Namanya 4. Suruh baca berapa kali? 3 kali. Coba kamu praktikkan ini Juwairiyah. Itu akan kalahkan zikirmu tadi yang sudah lama duduk di situ. Jadi zikirnya kan tadi lama. Dikalahkan dengan zikir yang cuma baca 3 kali saja. Rasul SAW sudah kalahkan Juwairiyah. Ini tanda ada amalan kita nggak perlu sampai butuh waktu lama. Namun ada amalan kita cuma baca singkat saja 3 kali, bisa kalahkan orang yang punya amalan banyak waktu lama. Maka dalam beramal itu butuh strategi. Ya, butuh pinter-pinter, ada prioritas. Ini saya lakukan A, lakukan B, lakukan C. Ini mau dahulukan yang mana? Itu harus ditimbang-timbang. Nah, itu butuh belajar. Kalau kaitannya dengan Ramadan, nanti baca buku saya 24 jam di bulan Ramadan. Sudah punya apa belum? Belum dikasih? Hah? Mau buku itu? Mau bayar apa gratis? Itu buku gratis ya. Nanti masih pertengahan bulan ini baru jadi insya Allah. Sofia berapa? 300 saja toh? Nah, 300 nanti insya Allah disiapkan. Ini belum jadi, Bu, belum jadi. Mudah-mudahan ada dapat jatah. Kalau nggak dapat ya sudah download aja lah. Insya Allah ada. Masih lagi dicetak banyak di Jakarta, belum jadi sampai saat ini. Nah, itu ada namanya skala prioritas. Saya tulis di buku itu 24 jam di bulan Ramadan. Ibu lihat nih amalan tiap jam itu apa yang Ibu prioritaskan. Oh, jam pagi apa, jam siang apa, jam sore apa, malam apa gitu. Sebelum kita makan sahur apa amalannya, setelah subuh apa amalannya, itu ada. Sehingga Ibu tempatkan tadi. Coba tadi kalau Juwairiyah, ya, dia tahu mana ini amalan tadi sebelumnya, dia nggak zikir lama-lama kan? Oh, sudah saya pakai prioritas saja nih. Saya punya urusan yang lain. Apalagi Ibu, coba habis subuh berani nggak sampai waktu duha coba nunggu? Berani kayak gitu? Hah? Nggak masa kan? Oh mas tunggulah, Juwairiyah itu istri Nabi loh. Duduknya lama. Bilang sama suami kayak gitu berani. Ya.
Saya mau duduk lama kayak Juwairiyah, pakai dalil lagi ibu itu, sudah pinter banget itu lawan suami. Ya. Ada prioritas, sudah. Oh, saya singkat aja. Sudah saya baca subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baca berapa kali? 3 kali. Tadi yang lama kalah dengan yang singkat. Prioritas enggak? Prioritas. Sedikit nggak amalannya? Iya, orang bilang sedikit, itu pahalanya sudah berlipat-lipat karena kandungan maknanya. Iya, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, sebanyak makhluk. Makhluk berapa banyak coba? Banyak. Adada khalqi wa ridho nafsi, sesuai dengan ridhomu, ya Allah. Wa zinata arsy, beratnya sesuai dengan timbangan arsmu. Arsy itu paling berat. Berarti kita harapkan dari amalan ini jadi berat di timbangan. Wa midada kalimati, sesuai dengan jumlah kalimat-kalimatmu. Wah, sudah banyak sekali. Jadi strategi. Nanti di bulan Ramadan strategi juga. Nggak mesti duduk lama, nggak mesti ini, ada cara-caranya gitu loh. Ibu nggak menghabiskan banyak waktu. Yang penting kan itu bukan kuantitas, kualitasnya. Paham, Bu? Ya, pentingkan kalau mau beramal itu jangan cuma pandang kuantitas yang banyak. Ibu baca Al-Fatihah 1000 kali coba. Dibandingkan dengan ibu baca subhanallah wa bihamdi adada khalqi tadi cuma 3 kali. Lebih afdol mana coba? Lebih afdol tadi yang 3 kali saja. Itu 1000 kali. Iya, taruhlah itu baik kamu baca itu 1000 kali. Sudah banyak tuh kuantitasmu. Namun kualitasmu kalah. Kalah kan? Dicek lagi, ini sudah berkualitas enggak? Dicek. Oh, kamu khususkan pagi hari 1000 kali Al-Fatihah. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Kualitasmu enggak ada. Walaupun kuantitasmu banyak. Iya kan? Nah, maka Juwairiyah diajarkan kepada Nabi SAW. Sudah, kamu amal nih, nih lihat ini. Singkat nih. 3 kali. Kamu duduk tadi lama sekali. Saya cuma ajarkan kamu 3 kali nih. Isi 4 kalimat, baca 3 kali. Kualitasnya sudah luar biasa. Butuh strategi itu beramal. Ya. Maka kayak gitu. Sekarang itu belajar untuk ngatur strategi beramal. Ada prioritas. Wajib dulu apa sunnah dulu? Wajib. Qadha puasa dulu apa puasa Syawal? Nah, sudah paham tak? Ini nggak boleh ngel-ngelan lagi loh ini. Wah, Ustaz aku puasa Syawal ya. Waktunya mepet banget. Bu, nggak usah ngeyelan, Bu. Gampang kalau saya bantu itu. Ibu pakai logika ibu, saya pakai dalil nanti. Ibu pakai logika. Oh, kan waktu saya terbatas, Ustaz. Iya, itu menurut logika ibu. Namun kalau pakai dalil, ibu kalah dengan dalil. Saya pernah jelaskan belum? Kenapa dahulukan puasa Syawal, ini puasa qadha dulu coba. Sudah pernah saya jelaskan? Ya. Wajib dulu kenapa? Sudah pernah saya jelaskan belum? Sudah kan? Sudah belum? Saya pakai dalil nih. Bu, kalau sudah pakai dalil, ibu nggak mau pikir secerdas apapun, ibu IQ-nya berapapun kalah dengan dalil. Ya, mau dia IQ-nya berapa itu? Kalah kalau sudah saya tunjuk dalil itu. Sudah tulis langsung, oh kayak gini. O-nya lebih banyak nanti kalau sudah pakai dalil. Man soma. Ini nggak usah tulis Arabnya. Ini cuma saya mau tunjukkan aja ini. Man soma Ramadhana summa atba'ahu oh, ada mobil. Bu. Ada mobil Corolla Altis AB 1022 TU. Bisa dipindahin dulu. Atba'ahu sitan min syawalin kana ka siyamid dahri. Man itu artinya siapa? Ya. Soma puasa Ramadan.
Summa, kemudian. Atba'ahu, ikutkan. Sitan, 6. Min, dari. Syawal, puasa Syawal. Kana, kasiyami, maka seperti puasa. Mobil tadi mohon dipindahkan, Corolla Altis Abis 1022 TU. Sudah. Kasiyamid dahari, maka seperti puasa setahun penuh. Apa Bu syaratnya, Bu? Apa balasannya, apa pahalanya? Puasa setahun penuh, Ji. Sekarang saya hitung matematis untuk ini dulu nih. Ya. Satu kebaikan itu kan minimal dibalas 10 ya. Satu kebaikan. Ini kebaikan apapun ya. Jenengan akan dibalas minimal 10. Minimal 10 kali. Ingat ya, ini kaidah ya. Satu kebaikan minimal dibalas berapa? 10. Nah sekarang lihat. Puasa Ramadan 1 bulan kan? 1 bulan. 1 bulan kali 10 berapa berarti? Berapa? 10 bulan. 1 bulan dikalikan 10 berarti berapa? 10 bulan. Nah ini 10 bulan. Ini pahalanya ya, 10 bulan. Plus 6. 6 kali 10 berapa? 60 hari. 60 hari berapa bulan? 2. 1 bulan plus 2 bulan. Sama dengan 1 tahun. Pas ya? 1 tahun. Namun lihat kalimatnya. Dapati ini setahun penuh. Kalau terpenuhi apa? 10 bulan plus 2 bulan. 10 bulan dari mana tadi coba? Nah puasa 1 bulan penuh. Berarti kalau ada qadha belum 1 bulan. Iya kan? Ibu baru 24 hari. Coba lihat. Baru 24 hari. Oh salah ini berarti nih. Nanti saya bilang, ini kok artikelnya sama lagi ya? Ya Allah. Sebentar, ini salah ini. Salah di saya kayaknya. Sama materinya itu. Cuma dia ganti judul, ya Allah. Saya yang salah apa dia yang salah ya? Tunggu Bu ya. Ya qadarullah. Dia salah ini, aduh. Ya nanti kita lanjut lagi. Oh. Balik lagi nanti. Nanti tak perbaiki. Balik dulu Bu. Coba ulang. Jadi konsen jadi terganggu nih. Man soma Ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawalin kana man soma, enggak soma gini boten, ini istilahnya fiil, kata kerja enggak pakai soma, ini nanti berubah jadi yasumu sauman, ini fiil madi kalau bahasa Arab. Iya, puasa itu soma, namun kata kerjanya itu soma. Soma itu untuk kata noun dalam bahasa Inggris noun, kata benda. Nah, kalau soma ini fiil, kata kerja. Dalam bahasa Arab satu kata ini bisa berubah, soma yasumu sauman. Gitu.
Ini pakai fiil, kata kerja. Kalau cari di Google belum paham kayak gini perubahannya. Soalnya ini ilmu nahwu sorof ini. Ya, ini ilmu sorof. Ada perubahan kata. Jadi bahasa Arab itu paling mudah sekali. Satu kata bisa berubah dari satu kata ini berubah jadi macam-macam. Soma yasumu sauman gitu. Sum, la tasum gitu. Satu kata bisa berubah. Kalau di Google ibu bilang puasa, nanti dia jawab saum gini. Gini toh? Iya kan? Nah, ini kata benda. Namun ini harus di sini kata kerja. Wes balik tadi. Man soma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Tadi sudah ya. 1 bulan dibalas berapa tadi? 10. Iya toh? Kalau 6 hari dibalas 60. Jadi 2 bulan. Nah, sekarang jumlah jadi berapa? 12 bulan 1 tahun. Nah, sekarang balik. Kalau ibu cuma puasa baru 24 hari. Paham? Baru 24 hari. Berarti tinggal dikalikan 10 berapa coba? 240, belum dapat 10 bulan. Ya kan? Belum dapat. Maka ibu belum dapat ganjaran ini. Belum dapat pahala ini. Sampai apa baru dapat? Syaratnya 2. Puasa Ramadannya full. Plus 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal terserah bu. Mau dari tanggal 2. 1 kan nggak boleh puasa. 2 Syawal. Berturut-turut langsung. Selesai tanggal berapa? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7 Syawal selesai. Nah, sudah bisa langsung. Bisa ibu tunda, pertengahan boleh. Bisa ditunda lagi akhir-akhir boleh. Mungkin karena akhir-akhir banyak sawalan, banyak manten dan lain-lain. Iya kan? Biasa kayak gitu repotnya kan? Nah, sudah, akhir nggak masalah. Ini bebas ya. 6 ini bebas. Mau berurutan lebih bagus, nggak berurutan nggak masalah. Ini Senin. Besok ada undangan lagi ya wes Rebu. Terus ada undangan lagi besoknya lagi. Ya wes Jumat, terserah. Mau langsung 6 hari langsung. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu bisa. Mau selang-seling boleh. Mau sudahlah, saya Senin Kamis aja. Senin puasa, Kamis puasa, Senin lagi puasa, Kamis puasa, Senin lagi puasa, Kamis puasa, pas dapat 6, sudah selesai. Bebas kan? Bebas. Mau berurutan boleh, nggak berurutan nggak masalah. Yang penting berapa hari? Namun syaratnya apa tadi? Qadha puasa dulu. Baru ibu dapat apa tadi? Setahun penuh. Nah, sekarang masalahnya, Ustadz saya punya utang 1 minggu. Awal Ramadan nggak bisa, awal Syawal nggak bisa puasa, pertengahan juga nggak bisa. Pertengahan datang bulan, bisanya akhir. Terus saya qadha 7 hari. Terus mau lakukan puasa Syawal nggak sempat, ya sudah. Gimana lagi coba? Ibu mau protes gimana? Kalau ibu mau, misalnya tadi ya, dapat 7 hari tadi untuk qadha tadi di akhir-akhir ya. Ya sudah Syawalnya bisa cuma 2, ya sudah 2 sajalah. Masih dapat kebaikan di situ. Ibu dikatakan punya uzur. Dicatat nggak? Ingat kaidahnya. Orang yang punya uzur, dengan uzurnya ini dia dicatat sesuai dengan keinginannya nanti. Saya mau sholat jamaah ke masjid. Saya dapat takbiratul ihram sebenarnya dengan imam. Namun saya telat. Karena harus buang hajat dulu. Saya datang ke masjid, ya sudah rakaat keempat, sudah tahiyat akhir, mau salam. Dia dapat pahala nggak tadi coba? Dapat, punya uzur. Atau ini dia sudah sholat jamaah ini, sudah bareng. Rakaat kedua batal, dia keluar. Wudu, balik lagi, sudah selesai sholat. Dapat pahala berjamaah nggak? Dapat. Maka karena ada uzur, ibu nggak usah khawatir. Uzurnya ibu mudah-mudahan dicatat sesuai dengan niatnya dapat ini. Paham bu? Berarti puasa apa yang didahulukan? Qadha dulu apa puasa Syawal? Qadha dulu sudah. Aman.
Gak usah banyak proses, wah saya nanti nggak ini. Iya, itu baru pahala sunnah loh. Sekarang kalau amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah, berarti pahala wajib harus lebih banyak dari pahala sunnah. Harus itu. Ibu bilang ini setahun penuh nih. Masa puasa Ramadan kalah dengan ini coba? Gak mungkin kalah. Ini baru tadi disebutkan kayak gini 10 bulan. Ini baru minimal loh ini, Bu. Ya, ini ada ada lebih banyak dari ini, bisa berlipat-lipat lagi, apalagi amalan wajib. Contoh, 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya apa? Nah, lebih baik dunia dan seisinya. Apa masuk dalam logika ibu? Oh, sholat subuh ini kalah dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Masa kalah coba? Itu baru qobliyah, apalagi intinya sholat subuhnya. Masa yang inti kalah dengan yang cuma qobliyah saja, coba lihat. Qobliyah baru sunnah. Maka kalau kerjakan sholat subuh harusnya lebih banyak pahala dibandingkan qobliyah tadi. Paham ini? Nah, berarti kesimpulannya sudah paham. Dapati ini setahun penuh kalau puasa Ramadannya full plus 6 hari di bulan Syawal. Namun kalau untuk ini puasa selain 6 hari Syawal ini, misalnya datang ke bulan berikut, Syawal terus Zulkaidah terus Zulhijjah, ada situ puasa Arafah. Ibu utang kodok puasa belum bayar, tetap masih boleh puasa Arafah. Dikarenakan puasa Arafah nggak pakai syarat kayak gini. Ini khusus puasa Syawal saja. Ibu datang ke bulan berikut, wah ini saya belum selesai utang Ustadz, ini gimana yang didahulukan? Sudah puasa Arafah dulu, nanti kodok puasa setelah hari tasyrik baru nanti bayar kodok lagi. Nggak masalah, karena masih punya uzur. Namun uzurnya nggak masalah, di sini ada. Tapi ada puasa yang lebih utama, puasa Arafah, karena tanggalnya cuma itu. Paham ini ibu ya? Nah, ini nggak saya ulang lagi, ini sudah ya, jadi kelihatan dalam dalil puasa Ramadan dulu full, baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa dahulukan ini? Diantara keutamaannya lagi, kodok dulu, ibu hilang kewajiban. Beban kewajiban jadi apa? Hilang. Ya, beban sudah nggak ada lagi. Namun kalau ibu nunda-nunda ini, nanti suatu waktu, nah saya pernah sebut, kalau ibu nunda kodok, ingat ya batasannya sampai Ramadan berikut. Sampai Ramadan berikut, ini Ramadan kemarin 1439. Terus masuk Ramadan berikut 1440. Batasan qadha sebelum masuk ini. Berarti terakhir di bulan apa? Sya'ban ini kan? Baik. Seandainya ibu langgar ini lewat dari Ramadan ini kok belum lunas, padahal nggak ada uzur, cuma karena malas, maka nanti punya 2 kewajiban jika lewat Ramadan berikut. Belum bayar qadha. Tanpa apa? Uzur. Kewajibannya 2. Sebenarnya sudah disebutkan di Safinatun Najah ini. 1. Qadha. Misalnya utangnya ini masih ada 7 hari. Ibu malas-malasan terus tunda-tunda 7 hari, belum berbulan-bulan itu. Sampai Sya'ban ini belum juga. Terus masuk Ramadan berikut, masih utang 7 hari. Pak Ustadz, saya nggak bisa ya, saya itu kuliner terus ya kalau habis kajian di mana-mana. Soalnya kodok 1, 7 hari masih utang nggak? 7 hari ini nggak nambah, nggak disuruh bayar 2 kalinya nggak? 3 kalinya nggak? Walaupun sudah bertahun-tahun itu, ya. Jadi tetap 7 hari, ini tetap bayar 7 ya. Yang kedua, fidyah. Fidyah untuk 7
hari. Nah, sekarang hitungan fidyah, Bu. Ya, sekarang hitungan fidyahnya. Fidyah untuk 7 hari. Nah, sekarang saya bahas dulu fidyah. Ini sudah, catat. Ini biar paham. 2 kewajiban ya, bukan 1 saja. Qadha dibayar, berarti tadi kalau masih ada 7 berarti bayar qadha 7 hari. Ini enggak berlipat. Cuma karena langgar, karena lewat dari Ramadan berikut, tambah fidyah. Fidyahnya untuk 7 hari. Sekarang saya jelaskan fidyah untuk 7 hari. Ini sudah? Oh, catat sih. Ayo. Enggak, Bu. 2 menit. Sudah? Sekarang hitungan fidyah ya. Fidyah tadi contohnya fidyah berapa hari? Nanti Ibu buka di surat Al-Baqarah 186. Maaf, 184. Quran surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun. Nah, ini ada kata fidyatun. Ta'amu miskin. Lihat, bagi yang berat jalani puasa, bagi yang berat jalani puasa, maka kewajibannya ini ada kata fidyah nih, kewajibannya fidyah. Saya mau bahas ukuran fidyah sini ya. Kewajibannya fidyah. Fidyahnya berupa apa? Makanan. Ini bentuk, membahas bentuk. Miskin pada orang miskin. Jadi makanan ini disalurkan pada orang miskin. Sekarang lihat fidyah dulu. Bentuknya apa, Bu? Makanan. Ibu pegang snack tadi kan? Ada snack. Itu makanan nggak? Sarapan sudah sarapan belum? Nah, belum kan? Kalau ganti cuma mie saja, Indomie pun sarapan? Belum juga toh? Belum kan? Nah, perutnya beda. Ganti. Kalau orang gunung, tiwul. Sudah sarapan belum kalau mereka? Sudah. Tiwul, sambal, ya kan? Sudah ada tempe sih, itu sudah cukup. Sarapan kan? Nah, berarti itu. Kalau sini berarti apa? Nasi,
Nah, nasi padang lah misalnya, wis sak bungkus. Berarti makanan. Nah, makanan ini ibu bisa kasih dua bentuk. Satu, mentah. Berarti apa? Beras. Ukurannya berapa kalau untuk satu hari? Satu hari sama dengan setengah sok. Satu hari setengah sok. Sok ini apa? Ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah berapa dibayar? 2,5. 2,5 dari setengah. Setengahnya 1/4. Berarti sama dengan 1,25 kilo. 1,25 kilo tinggal kali 7 hari. Kalau mau baik hati tambahkan lauk. Kasih telur. Ya, boleh. Ini saja yang wajib. Ya. Nah, standar ini pokoknya standar masyarakat. Jadi ibu pakai. Kalau misalnya kita mau vaksin kita nggak di sini di negara lain. Ah, iya. Misalnya ada orang Swiss sana standarnya roti. Pokoknya pakai standar sini. Jadi dia kalau bayar di sini berarti dia pakai standar orang sini. Berarti standar yang kita kasih ya? Standar orang yang kita kasih. Ini nggak mesti pakai standar beras ibu juga. Ya, mau pakai standar beras ibu boleh. Mau pakai standar normal untuk beras silahkan. Yang penting kita tujuannya beri makan. Ya, jangan terlalu ini murah banget gitu loh. Banyak-banyak ini ulat-ulatnya itu enggak. Yang normal. Ya, jadi pakai standar sini. Ada jamaah di Swiss itu tanya ke saya bilang, "Bu, ibu nggak pakai standar ibu di sana. Ibu bawa ke Indonesia." Oh, berarti pakai standar sini. Sudah, ini mentah ya. Yang kedua, boleh siap saji. Berarti berapa kali satu hari? Cuma kasih standar minimal 1 kali saja. Karena dalam ayat ini to'am makanan tidak disebut 3 kali makan di sini. Paham, Bu? Tidak disebut 3 kali makan. Berarti ibu cuma kasih 1 kali makan. 1 kali makan berarti ya kita anggap 1 bungkus. Berarti siap saja ini 1 bungkus. Apa isinya? Nasi, lauk, sayur, sambal, wes. Kasih minum, minum. Sebentar, ya. 1 bungkus ya. Berarti kalau 7 hari, 7 bungkus. Ibu mau kasih 3 kali untuk 1 harinya terserah. Namun minimalnya 7 bungkus. Kalau 30 hari, 30 bungkus. Boleh nggak diuangkan? Boleh, namun tetap ke orang miskin harus dalam bentuk makanan. Sama saja kan? Ibu misalnya kasih ke saya fidyah gitu. Saya tetap harus beri makanan lagi baru saya kasih ke orang miskin. Karena tuntutan ayat. Ayat bilang makanan toh. Maka sampai pada orang miskin harus makanan. Walaupun nanti ibu kasih ke suatu lembaga atau masjid dalam bentuk uang, namun suruh bentukkan makanan untuk kasih ke orang miskin. Pahami ayat. Kalau mau aman, kalau situ sudah ubah dikasih dalam bentuk uang, ibu tetap harus nuntut dia. Kalau dia nggak mau ya sudah, ibu cari makanan sendiri, kasih ke orang miskin sendiri. Nah sekarang dikasih ke siapa coba? Orang miskin kan? Boleh nggak kasih untuk mahasiswa? Boleh nggak? HP ibu itu bisa kalah dengan mahasiswa loh. Ngece. Iya, mereka ada yang mampu-mampu banyak. Maka cari yang ada orang miskin. Ibu yakin sudah ini di lingkungannya miskin, sudah kasih ke dia. Kalau dengan yang siap saja tadi sulit, ya sudah kasih mentah ini. Dia bisa awet terus pakai berapa kali gitu. Sudah? Berarti balik tadi, kewajibannya apa tadi? Kalau langgar sampai Ramadan berikut belum dilunasi, 2. 1 apa? Qadha. 2
fidyah. Walaupun sudah berlewat bertahun-tahun, 5 tahun belum bayar-bayar. Baru tobat sekarang. Tidak dikalikan 5. Cuma kalikan itu aja. Qadha berapa hari, utangnya berapa, plus fidyah. Fidyahnya berapa sesuai dengan jumlah hari. Tadi 7 hari toh? Berarti fidyahnya 7 bungkus minimalnya. Atau 7 kali itu setengah sok. Kasih 3 kali sehari. Nasi bungkus tadi. Kalau saya nganggap sudah 3 hari fidyah, Bu. Namun kalau karena kebaikan ibu mau nambah bungkusnya, terserah. Kita kan bahas standar minimal dulu. Standar wajib. Paham ya? Nah, sekarang masalahnya untuk fidyah tadi ditujukan untuk siapa? Maksudnya orang yang kena fidyah itu yang kayak bagaimana? Kalau saya sendiri pakai kalau fidyah ini cuma untuk 2 orang. Tiang sepuh sudah nggak bisa lagi puasa atau orang yang sakit menaun. Tidak kunjung sembuh. Alias fidyah ini cuma orang yang tidak bisa puasa permanen. Ini. Terus masalah ibu-ibu gimana? Nah, masalah ibu nggak puasa ada macam-macam sebab. Haid, nifas, ya kan? Terus apa lagi? Ibu nggak puasa, sakit. Apa lagi? Hamil. Apa lagi? Menyusui. Nah, sekarang saya bahas untuk masalah ibu-ibu. Ini sudah. Ini fidyah untuk tiang sepuh. Untuk yang sakit penaun, cara bayarnya gimana? Tadi hitungannya sudah ya. Misalnya 30 hari yang sepuh ini nggak puasa. Berarti kalikan berapa tadi? 30 kalikan setengah sok atau 30 dikalikan 1 bungkus. Berarti 30 bungkus. Paham? Siapa yang bayar? Kalau yang sepuh ini dia mampu untuk keluarkan sendiri, ya sudah dia keluarkan sendiri. Kalau sudah nggak mampu berarti anak yang nanggung karena anak wajib beri nafkah. Yang sakit juga demikian. Yang sakit menaun, sudah nggak sembuh-sembuh beberapa tahun, suruh puasa cuma bisa bertahan 2 jam. Harus butuh masukkan makanan lagi. Oh, berarti sudah permanen berarti. Mau suruh tahun depan untuk bayar nggak bisa lagi. Sudah permanen. Maka kewajibannya fidyah. Dia nggak puasa berapa hari. Namun ingat Bu, fidyah hanya boleh dibayar kalau sudah masuk Ramadan. Nih, ini 1440 ini ya, Ramadan ini ya. Ibu nggak boleh bayar di awal dulu karena belum masuk kewajiban. Seandainya nih, maaf, seandainya cuma dapat 15 hari Ramadan. Hari ke-16 qadarullah meninggal dunia. Maka cuma disuruh bayar 15 hari. Kalau ibu bayar dari awal, itu belum dikenakan kewajiban. Ibarat sholat, saya belum masuk waktu sholat, kok saya sudah disuruh sholat? Belum. Tunggu masuk waktunya dulu. Berarti ibu nunggu. Nunggu sampai Ramadan selesai. Nah, baru bayar terakhir. Atau tiap hari, ini 1 hari puasa ya, tanggal 1 saya nggak puasa, sorenya saya bayar. Tanggal 2 nggak puasa, sorenya dibayar. Tanggal 3 nggak puasa, sorenya dibayar. Boleh. Tapi repot lah. Mikir satu-satu sudah. Kalau capek mikir kayak gini, taruh di belakang semuanya. Jadi ketika ibu nggak puasa, baru fidyah ada. Nah sekarang masalah yang berikutnya. Tadi wanita ya. Sekarang wanita tidak puasa. Alasannya apa, Bu? Haid. Haid sama dengan nifas saya hukumi. Terus apa lagi? Sakit. Apa lagi, Bu? Hamil.
Apalagi menyusui. Ini ibu tidak puasa, kalau haid nifas gantinya apa? Qadha. Walaupun sudah dari 5 tahun yang lalu, gara-gara haid belum dibayar-bayar. Namun ibu punya kesempatan bayar, kok tunda-tunda terus? Tadi kewajibannya 2 ya, sudah paham. Ini qadha. Ini nggak bisa ibu ganti fidyah, ini nggak bisa. Ustaz, saya fidyah aja ya, oh nggak bisa. Ibu belum permanen kan? Masih bisa puasa terus kan? Masih bisa. Terus sekarang yang sakit, kalau bisa sembuh berarti apa? Qadha. Ustaz, saya dulu sebulan nggak puasa karena sakit sebulan. Sekarang bisa puasa nggak? Oh bisa. Oh berarti sekarang bayar qadha. Nggak boleh ganti fidyah karena sekarang sudah sehat lagi. Nah sekarang ini masalahnya ini. Kalau hamil menyusui berdasarkan riwayat, kalau kita lagi belajar fikih Syafi'i ini, ya, lagi fikih Syafi'i, maka dibagi jadi 2. 1, khawatir pada diri ibunya. Hamil karena nanti takut dia lemas, ya menyusui karena takut nanti dia lemas. Ibunya ya, bukan bayinya. Maka kewajibannya qadha. Qadha saja. Qadhanya kapan, Bu? Terserah ibu, kuatnya kapan. Setelah tahun ini saya nggak bisa, ya sudah, ibu lagi menyusui lagi, ya sudah, nunda nanti. 30 hari Ustaz. Iya, 30 hari nanti, 2 tahun lagi nggak masalah. Bisa nggak 30 hari dibayar? Hah? Risikonya hamil lagi, tunggu, mudah-mudahan gak hamil lagi. Nanti saya kalau gak ini, mudah-mudahan gak hamil dulu, tahan dulu. Saya lagi bahas ini dulu ya. Khawatir pada ibunya, kewajibannya qadha. Dianggap seperti orang sakit. Orang sakit itu sementara. Suatu saat dia itu sembuh, berarti harus bayar qadha. Bukan permanen, Bu. Terus 2. Khawatir pada bayi. Khawatir pada bayi, 2 kewajiban. Karena ibu tidak puasa karena orang lain. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i 2, qadha. Terus fidyah. Insya Allah kalau ibu ikuti ini lebih hati-hati daripada ibu milih fidyah saja. Ini yang kedua itu harus dua-duanya. Dua-duanya. Qadha dia tunaikan, fidyah ditunaikan. Khawatir pada bayi gimana? Takut bayi kalau hamil bayinya nanti masalah. Dokter sarankan nggak puasa. Menyusui takut ASI-nya nanti berkurang. Berarti lantaran bayi. Kewajibannya apa? Qadha plus fidyah. Fidyahnya hitungannya kayak tadi. Qadhanya ya sesuai dengan jumlah hari tidak puasa. Maka ibu coba dulu puasa. Kalau nggak kuat baru nanti tidak puasa, milihnya antara 2 ini keadaannya. Sekarang pertanyaannya tadi apa? Misalnya hamil lagi Ustadz. Lagi menyusui, ya hamil lagi. Ya sudah jadi takdir. Terus kewajibannya apa? Kalau sudah berat karena terlalu banyak, baru ibu memilih seperti orang yang permanen tidak puasa. Berarti apa? Fidyah. Makanya tunggu kalau benar hamil lagi berturut-turut, itu baru saya jawab. Kalau ternyata ibu nunda 5 tahun lagi baru hamil lagi, berarti masih lama kan? Masih bisa nggak bayar qadha? Bisa. Itu. Terus Ustadz, saya dulu memilih fidyah. Yang dulu biarlah berlalu, mugi-mugi hamil lagi. Itu. Jawaban saya kayak gitu kalau sama ibu-ibu. Mudah-mudahan hamil meneh, Bu. Biar nanti amalkan ilmu yang baru. Yang dulu bagaimana? Yang dulu biarlah berlalu. Terus gimana dong? Ya siapa suruh ngaji dengan saya?
Ibu konsekuensinya kayak gini, dapat ilmu baru. Ya. Standar banyaknya anak tadi berturut-turut. Berapa anak? 6 tahun banyak nggak? Hamil nyusui 6 tahun nggak puasa. Banyak nggak berarti utangnya? Banyak. Ya sudahlah, itu baru fidyah. Kalau 2 tahun masih berapa coba? 60 istri saya pun masih kuat. Saya suruh kodok dia. Nggak ada maaf, pokoknya kamu 60 hari. Pokoknya kamu pilih pendapat ini. Resiko. Itulah tadi saya bilang, ya. Kenapa wanita nggak tunda-tunda dulu kodoknya? Dia tinggal milih 60 hari, kira-kira ibu bisa puasa nggak? Bisa. Senin Kemis. Lunas itu. Ya. Dulu istri saya pertama dulu, waktu itu saya masih pilih pendapat fidyah. Awal dulu saya masih milih pendapat fidyah. Anak pertama saya sudah fidyah. Terus saya rujuk pendapat lagi. Sekarang nggak bisa. Saya sudah timbang-timbang maslahatnya baik-baik. Sekarang harus kodok. Lahir anak kedua. Sudah, sekarang kamu kodok. Lahir anak ketiga. Sekarang kamu kodok lagi. Plus fidyah. Sekarang lagi hamil anak keempat. Ya sama juga. Ya. Berarti harus kodok juga kamu nanti ketika puasa nggak bisa. Gimana lagi? Saya konsekuen pada dalil. Ya, karena dulu para ulama berpendapat cuma fidyah saja, tidak hilangkan kodok, Bu. Kodok ini nggak hilang. Coba lihat ini, Bu. Khawatir pada ibunya, kodok hilang nggak? Nggak. Khawatir pada bayinya, kodok hilang nggak? Nggak juga. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Lebih hati-hati. Amannya kayak gitu. Ya. Paham, Bu? Sudah berlalu tadi, sudah yang berlalu biarlah berlalu. Dulu fidyah, ya sudah. Mungkin hamil lagi. Sudah kan? Sudah paham ini? Balik lagi berarti. Sudah paham tadi kewajibannya fidyah tadi ya? Bayarnya gimana sudah? Terus qadha sudah kan? Nah, sekarang wanita tidak puasa ini berarti haid nifas qadha. Nifas 40 hari kan? Walaupun itu kaitannya dengan menyusui, qadha. Makanya saya tadi bilang qadha, Bu. Karena haid sama dengan nifas. Terus kalau sakit apa kewajibannya? Qadha. Ustaz, saya sakitnya 5 tahun yang lalu saya belum bayar. Dulu 1 bulan, berarti 30 hari. Nah, qadha tetap. Namun karena sudah lewat Ramadan yang beberapa kali, berarti tetap bayar qadha plus fidyah. Terus kalau hamil menyusui ini rinciannya. Ya, ini saya bahas di buku terbaru saya Fikih Puasa. Nggak ada di buku 24 jam di bulan Ramadan. Saya pakai mazhab Syafi'i di situ. Bukunya sebentar lagi terbit insyaallah. Nah, fidyah apakah boleh dibayarkan di bulan Ramadan? Enggak. Yang jelas tadi kan saya suruh puasa dulu toh, Bu? Baru bayar. Ibu bayar ketika itu bisa. Nanti akhir puasa juga bisa. Setelah Ramadan juga masalah. Yang penting nggak boleh apa tadi? Sebelum Ramadan. Ingat catatannya ya, tidak boleh dibayar sebelum Ramadan. Sudah? Taib. Itu pengantar untuk puasa sedikit. Itu baru sedikit sekali. Belum ada secuilnya, Bu itu. Nah, tentang ini nanti saya ganti buletinnya. Buletinnya salah dari file saya. Ya sudah. Baik, nanti yang tayamum saya bahas nanti di tanggal 24 insyaallah. Baik, ada pertanyaan langsung? Ya. Zikir pagi petang. Paginya sampai nanti jam sekitar 15 menit sebelum zuhur, setengah 12 lah kalau saya kasih waktu. Ibu jam 9 ini misalnya belum zikir pagi, masih bisa zikir pagi. Zikir pagi apa harus Ustadz dibaca semuanya? Tadi ada berapa nomor coba kalau total itu? Zikir pagi 16 sampai 17 itu ya. Ibu baca cuma 1 saja nggak masalah. Namun saya sarankan baca semua biar perlindungannya makin kuat. Tadi kan ada sampai perlindungan tadi baca la ilallah, ini perlindungannya banyak. Ibu makin banyak zikir, makin perlindungan makin kuat. Allah akan makin jaga ibu. Paham ya? Terus ada lagi. Ya. Masalah safar.
batas provinsi atau ke batas kota hanya 10 kilo misalnya. Tapi kalau kita di pulau yang besar kayak Kalimantan atau Irian gitu, dari keluar rumah sampai batas kota udah ratusan atau puluhan kilo. Sedangkan dari batas kota atau batas provinsi ke tempat tujuan misalnya cuma 10 kilo. Masa nggak mau dihitung safar? Padahal dari rumah ke batas kota udah jauh. Gitu loh. Kenapa maksud saya kenapa nggak hitungannya dari rumah saja? Atau dari tempat kita pergi misalnya dari mana, dari tempat lain, tapi kita mulai perjalanan dari situ. Baik. Kalau saya pakai standar kayak gini. Ini Gunung Kidul nih. Ya. Yang paling aman, ya. Saya sebenarnya ada dua pendapat dalam ini. Nanti saya pakai jarak sama nanti pakai satu pendapat lagi. Yang paling aman, ibu pertama lihat dari urf. Urf itu kebiasaan atau anggapan masyarakat. Orang Gunung Kidul itu kalau pergi ke Jogja itu masih nganggap dekat. Biasa saja. Dia mau bolak-balik. Oh, itu dekat sekali. Tanda dia itu kalau nganggap itu safar, dia pergi mau balik itu dia timbang-timbang, saya istirahat dulu sebentar gitu. Saya nanti nginap dulu di sini lah, kayak gitu. Dia kalau pergi ke utara lagi misalnya Magelang. Magelang ini kalau mau dilihat dari jarak mungkin bisa sampai 80 ke atas. Ya. Maka dia kalau hitungnya dari GK ini, dari Gunung Kidul, saya nganggap sudah safar. Dan urfnya warga sana nganggap itu sudah jauh sekali. Maka pakai standar urf. Namun urf ini kadang membingungkan dikala kita nggak tahu ini anggapan masyarakat saya apa. Maka pendapat ini kadang saya nggak nyebut dulu. Namun asalnya ibu pakai ini dulu. Contoh, tadi pulau. Misalnya ini Ambon. Ini ke pulau-pulau kecil, Bu. Ini sudah jauh loh ini. Dan ini nyebrang pakai kapal-kapal kecil. Walaupun mungkin hitung secara jarak, itu nggak sampai 85. Habis. Walaupun secara jarak tidak sampai 85. Kemarin saya sebut 85 ya? 85 kilo. Dalam mazhab Syafi'i itu namanya dua marhalah. Marhalatain. Nanti suatu saat kita sampai di jamak qasar baru nanti kita masuk. Masuk sini itu kurang dari 85 kilo, Bu. Namun perjalanannya orang Ambon ini kalau ke sini sudah nganggap jauh sekali, nyebrang. Nyebrangnya butuh dengan kapal kecil itu butuh 1 jam. Lewat ombak lagi. Mereka kalau mau balik, ya nimbang-nimbang juga. Nanti ombak besar, mau balik, ya sudahlah, tunggu besok saja baru balik lagi. Sudah nganggap itu jauh. Maka secara urf, walaupun ini nggak sampai 85 kilo, saya nganggap itu sudah safar. Karena hitungan apa di sini? Urf. Kalau ibu bingung, tes. Kalau ibu bingung dengan urf masyarakat gimana? Barulah pakai 85. Hitungannya kalau saya ini dari batas Gunung Kidul saja. Karena Gunung Kidul terlalu luas. Gunung Kidul itu dari sebelah barat, saya di sebelah barat. Saya pergi ke sebelah timur, Bu. Itu jaraknya itu bisa sampai 60 kilo. Tanpa lampu merah. Tes. Tanpa lampu merah itu. Dari ujung barat sampai ujung timur. Itu sudah 1,5 jam. Tanpa lampu merah. Habis baterainya. Oh nyala. Harus sabar berarti. Tes. Maka saya pakai standar ini. Saya keluar dari batas Gunung Kidul. Keluar. Berarti sini ada batas Gunung Kidulnya mana? Masuk sini baru nanti dihitung 85.
Ibu bingung, pakai ini dulu. Pertama dulu, urf dulu. Urf ini paling gampang sekali. Sekarang kita dari Jogja sini, Jogja. Mau ke Solo, ibu nganggap jauh nggak? Hah? Saya ke sana, saya perlu nginap dulu baru balik nggak? Nggak, langsung kan? Berarti secara urf itu belum masuk jarak safar. Berarti ibu ke Solo tanpa mahram pun boleh. Apalagi Jogja Solo berapa kilo? Kayaknya nggak sampai 85 kan? Enggak. Namun hitungnya tetap dari batas kota. Tapi kalau dari rumah batas kota udah 85. Kalau dari rumah sudah sampai batas kota sudah 85, ya resiko berarti memang kotanya besar. Berarti sudah harus disepakat. Belum. Tunggu keluar dulu. Iya, maksud saya kalau dari rumah ke batas kota udah 85. Dari batas kota ke tempat tujuan hanya 10 kilo. Tetap harus dihitung safar kan? Pakai standar apa dulu? Urf ataukah pakai standar jarak? Kalau ibu lihat dalam urf dulu, ibu pakai patokan ini dulu nih. Saya ajarkan ini dulu ya. Jarak 10 kilo dari batas kota tadi sudah dianggap jauh nggak oleh orang yang di daerah ibu? Kalau bingung, ya artinya sampai situ perlu nginap. Sampai situ perlu nginap. Ya sampai di yang tadi dari batas kota 10 kilo kan, perlu nginap nggak? Dia butuh istirahat dulu berapa jam gitu baru balik lagi. Saya butuh istirahat. Nah, itu tandanya biasanya. Kalau tidak, berarti belum jarak safar. Namun kalau pakai jarak, itu belum masuk. Kalau pakai jarak belum masuk. Jadi patokannya gini Bu, urf dulu. Jogja ke Magelang gimana? Sudah jauh belum? Belum kan? Berarti belum. Dan itu masih dekat juga. Dari sini ke Merapi? Belum. Hah? Belum. Ya sudah, aman-aman saja. Ya, mau jungkir balik di sana juga nggak masalah kalau nggak ada suami. Kalau hilang sendiri saya nggak tahu. Ya. Jaraknya ini ya, ini jarak safar. Ke Kebumen, sudah nganggap jauh belum? Sudah belum? Kalau saya ke sana masih jauh sekali kalau saya. Hah? Sudah 100 kilo. Saya ke sana masih timbang-timbang. Nanti ke Kebumen saya istirahat dulu, mampir kemana lagi gitu. Masih nganggap safar kita. Anggapan kita di sini. Kalau ibu bingung baru hitung tadi jarak. Keluar dari batas kota dulu. Bukan batas rumah. Kalau tadi dari rumah ke batas kotanya udah ratusan kilo. Ya memang kotanya besar. Kayak saya ini. Nah, kayak ini, Gunung Kidul nih. Saya sini aja sudah mau hampir 80 ini sebenarnya. Saya tinggal mutar lagi ke sini sudah dapat 20 ini. Sehat. Iya kan? Gunung Kidul itu luas sekali. Kotanya besar. Kayak saya contohkan, kota Riyadh itu. Riyadh, Bu. Riyadh itu di ibu kota Saudi Arabia, kota besar sekali. Ujung ke ujung masih disebut Riyadh juga. Itu jarak sudah 100 kilo. Namun masih satu Riyadh risikonya. Riyadh kota besar di Saudi Arabia itu, ibu kota. Namun ujung kampungnya sana masih ke kota, itu jarak 100 kilo lebih. Padahal masih sama, kota Riyadh. Baik, saya jawab lewat kertas. Mati terus. Tes. Assalamualaikum, apabila dulu saat bayi belum diakikoi orang tua, apakah sekarang saat dewasa harus mengakikoi diri sendiri? Kemarin saya sudah jawab di Masjid Kampus UGM, tidak perlu. Maka akikohnya jadi gugur. Saya yakin di antara ibu-ibu kasusnya kayak gini juga. Dulu orang tua belum paham. Iya kan? Saya kalau tes. Tes itu bisa ya gitu? Tes baterainya habis. Tes. Saya kalau di Gunung Kidul juga saya bilang sama yang sepuh-sepuh,
mbah-mbah ini semua kalian tuh nggak ada yang diakikoi ketika kecil. Saya yakin itu kalian belum diakikoi. Ya. Maka kalau kayak begini kasusnya sama juga, tidak perlu mengakikoi diri sendiri. Yang pertama alasannya hadisnya dhaif. Tentang akikoi diri sendiri Nabi SAW, hadisnya dhaif. Yang kedua, dari akikoi itu sebenarnya dibebankan pada orang tua, bukan pada anak. Itu yang lebih tepat. Yang dimaksud 3 mud kalau untuk ukuran beras. Ya. 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok itu tadi berapa kilo? 2,5. Sebagian ulama memakai standar 1 fidyah itu 1 mud. Namun itu di zaman fuqaha dulu. Di zaman para ulama dulu mereka pakai standar 1 mud untuk 1 fidyah. Namun sebagian ulama kritik ini, enggak, itu sesuaikan dengan zaman. Nah, kalau sekarang ini baiknya tadi pakai standar setengah sok, berarti 2 mud. Beras itu syar'inya berapa kilogram beras? Kalau yang dimaksud 3 mud kalau untuk ukuran beras, karena ada beberapa pendapat, ada yang bilang 2,5 kilo. Kalau saya masih menganggap sah 2,5 kilo untuk ukuran zakat fitrah. 1 sok itu kalau ditakar itu sekitar 2,1 kilo. Sehingga kalau 2,5 kilo kita sudah lebih. Ibu mau hati-hati lagi bisa 3 kilo. Namun 2,5 kilo pun sudah sah. Orang yang safar di bulan Ramadan dan tidak puasa, apakah harus fidyah juga selain membayar qadha? Ibu sekarang safar sekarang ini. Saya tambahkan lagi nih safar. Apa bu kewajibannya? Qadha. Kenapa qadha? Ingat kalau sifat puasanya tadi kita safarnya ini uzurnya bukan permanen, berarti bayarnya apa? Qadha. Kalau permanen baru apa? Fidyah. Karena nanti suatu hari dia bisa bayar ini puasanya lagi karena masih kuat. Orang yang belum membayar qadha puasa Ramadan tetapi lupa jumlahnya, yakinkan berapa, pakai standar tinggi. Misalnya selama 5 tahun rata-rata 1 bulan puasa itu 7 hari nggak puasa karena datang bulan. Ibu tinggal kalikan 5, 7 saja kalikan 5. Masih ragu-ragu lagi ya sudah tambahkan 5 lagi. Nah, kekurangannya ibu perbanyak puasa sunnah. Nutup nadi yang ragu-ragunya, perbanyak puasa sunnah. Aman nanti ketika itu. Ketika hamil atau menyusui itu yang menentukan kekhawatirannya itu diri sendiri atau medis atau dokter. Bisa dari keadaan ibu nilai sendiri, bisa saran dari dokter. Dokter bilang, nggak boleh puasa bu. Ini ASI ibu sangat dibutuhkan anak. Bu nggak boleh puasa, hamil keadaan ibu sekarang ini belum boleh puasa. Dokter nilai. Bisa juga karena ibu nilai, saya nggak kuat, saya cuma bisa bertahan 2 jam saja. Nanti lihat keadaan ibu. Jika hamil atau menyusui masih mampu atau tidak ada kekhawatiran terhadap diri atau bayinya, maka harus puasa atau boleh tidak puasa? Tetaplah puasa. Semakin berat semakin berat ibu puasa, jalani itu pahala makin besar. Bagaimana menolak undangan buka bersama supaya tidak menimbulkan ghibah? Dikarenakan lebih mementingkan bukber bersama keluarga. Tes. Kalau dengan keluarga timbang-timbang maslahat. Kalau memang ada maslahat ibu datang. Namun jangan sampai kunci utama ini. Bisa. Sabar ya. Tes. Nah, bisa. Kunci utama untuk menghadapi buka bersama tadi, biasanya itu ada beberapa hal yang lalai. Sholat enggak, tarawih enggak. Berarti ibu konsekuen saja. Saya prinsipnya mau sholat gitu. Ya sudah, ibu kerjakan sholat. Tetap. Kalau laki-laki hadir di situ ya sudah. Saatnya berbuka, dia buka sebentar. Mau pergi ke masjid ya sudah dia pergi ke masjid. Karena dia mandang itu maslahat. Namun kalau tidak ada maslahat sama sekali, mudaratnya lebih banyak, mending gak datang. Jadi timbang-timbang maslahat dan mudaratnya. Apa hukumannya menolak undangan buka bersama tadi? Boleh ditolak kalau mudaratnya lebih besar. Jika tape tidak dihukumi haram. Lalu bagaimana untuk penggunaan mirin, angciu, wine
untuk bumbu masakan. Angciu, wine itu khamar apa bukan? Rum sama juga ya? Nah, itu masuk kelas khamar. Maka ibu nggak boleh pakai walaupun 1 tetes saja. Kalau tidak salah Ustadz juga pernah menjelaskan penggunaan daun ganja untuk bumbu tidaklah masalah. Karena daun ganja itu sifatnya 2. Kalau dipakai biasa saja normal untuk sayur, ya orang nggak kena seperti pakai narkoba. Namun kalau dipakai disalahgunakan, nah itu baru nanti dihukumi haram karena sudah berlebihan dari standar. Bagaimana jika zikir setelah sholat subuh lanjut zikir pagi? Apakah ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas diulang lagi? Baiknya diulang lagi. Zikir ba'da sholat sendiri bu, ibu sendirikan. Zikir pagi sendiri, zikir petang sendiri. Baiknya tidak digabung dengan zikir ba'da sholat. Ibu mau jamak juga boleh. Sebagian ulama nanti jadikan zikir paginya itu misalnya ayat kursinya 1 kali. Terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Namun saran saya perbanyak saja. Zikir ba'da sholat itu disendirikan, zikir pagi petang juga disendirikan, lebih afdol. Safarnya seorang guru yang mendampingi wisata atau studi murid-muridnya, hukumnya bagaimana? Sudah paham kan tadi saya jelaskan, paham ya bu ya? Kalau sudah melampaui safar, artinya sudah jarak safar atau secara uruf sudah safar, ya berarti harus ditemani mahram. Jadi timbang-timbang bu, saya mau jawab jelas nggak boleh kalau salah, nanti timbang-timbang. Kalau bapak sudah meninggal dan saya tahu bapak sebelum meninggal ada hutang puasa Ramadan, apakah kita sebagai anak berkewajiban membayar fidyah untuk bapak kita? Nah gini, kalau ada yang meninggal dunia punya utang puasa, meninggal dunia punya utang puasa, dilihat keadaannya. 1, selama masih punya kesempatan untuk bayar qadha. Ya, selama masih punya kesempatan untuk bayar qadha. Setelah Ramadan masih hidup selama 2 bulan. Utang puasanya 10 hari. Berarti masih bisa dibayar kan? Masih. Maka inilah yang masuk dalam hadis, siapa yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, hendaklah ahli waris bayar utang puasanya. Utang puasa berapa hari tadi? 10. Bisa dibagi nggak ahli warisnya 5? Bisa. Bagi 10 bagi 5. Berarti berapa? 2. Yang kedua, keadaannya tidak punya peluang untuk bayar qadha. Ramadan 10 hari terakhir dia sakit. Qadarullah 1 Syawal meninggal dunia. Punya kesempatan nggak bayar qadha tadi? Enggak. Dianggap tidak punya kewajiban puasa karena tidak punya kesempatan untuk bayar. Perlu qadha enggak? Enggak. Perlu fidyah enggak? Tidak juga. Berarti kewajibannya apa? Hah? Kewajibannya apa? Gugur. Tidak ada kewajiban untuk ahli waris puasakan, tidak juga ada kewajiban bayar fidyah. Sudah dianggap seperti tidak puasa karena tidak dikenai kewajiban. Beda. Jadi lihat dia punya kesempatan atau tidak. Kalau punya kesempatan iya. Kalau tidak punya kesempatan, ya maka tidak ada qadha, tidak ada fidyah, tidak ada kewajiban apapun. Jadi lihat keadaannya bagaimana ketika meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Insyaallah kita ketemu lagi tanggal 24 nanti di akhir bulan April insyaallah ya, tanggal 24. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan Allah berikan kita taufik untuk terus nambah amal soleh kita dan mungkin kita diberikan keistiqomahan. Demikian yang kita bahas, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.